والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang sangat mulia di hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat ini, kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berusaha, terus berupaya menjalankan perintah-perintahnya, melakukan amal-amal kebajikan, melakukan amal-amal saleh, baik yang bersifat sunnah, terlebih yang diwajibkan Allah dan Rasulnya kepada kita semuanya, dan juga terus berusaha berupaya menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari hal-hal yang sudah jelas-jelas Allah dan Rasulnya larang buat kita semuanya. Dengan itu para hadirin, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan dengan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya, semoga kita yang hadir di majelis yang mubarak ini, majelis yang penuh berkah ini, dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang al-muttaqin, hamba-hambanya yang bertakwa. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabatnya, dan nasihat tersebut juga berlaku kepada kita sebagai umatnya, agar kita yang hidup di masyarakat menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan semoga menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjauhi hal-hal yang kurang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Salatun uqsimu alaihinna." Ada 3 perkara yang mana aku bersumpah atas 3 perkara tersebut. Artinya para hadirin, 3 hal yang akan disampaikan dalam hadis ini merupakan hal yang mendasar, hal yang pokok, yang hak adanya, yang benar adanya, sehingga Rasulullah bersumpah atas nama Allah terhadap 3 hal tersebut. Apa 3 hal tersebut yang disampaikan Rasulullah SAW? Yang pertama adalah ma naqasa malun qattu min shadaqatin fatasaddaqu. Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan sedekahnya, maka oleh karena itu sedekahlah kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin yang pertama di hadis Nabi Muhammad SAW ini adalah kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menjadi pribadi yang gemar infak, gemar sedekah, menjadi pribadi yang dermawan, tidak menjadi pribadi-pribadi yang rakus akan harta dan pelit terhadap harta yang kita miliki. Terutama bagaimana kita menyaksikan saudara-saudara kita, khususnya yang di Palestina sana, kurang lebih 2 pekan mereka terus berperang melawan kezaliman, sehingga banyak di antara mereka, bahkan ribuan orang meninggal syahid, puluhan ribu luka-luka, banyak
yang tidak punya rumah, banyak yang tidak punya tempat tinggal. Banyak suami yang ditinggal meninggal istrinya, begitu pula sebaliknya. Banyak orang tua yang ditinggalkan anak-anaknya, begitu pula sebaliknya. Banyak anak-anak yang menjadi yatim karena meninggalnya orang tua mereka. Maka karena itu para jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita sebagai orang muslim, satu muslim dengan muslim yang lainnya, turut empati terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Innamal mu'minuna ikhwah. Bagaimana kita berusaha menyisihkan harta kita untuk membantu mereka. Setidaknya doa yang harus kita panjatkan kepada Allah SWT di setiap waktu-waktu salat kita, semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan dan kemenangan atas apa yang mereka alami sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis Nabi Muhammad tadi, kenapa ditekankan ma naqasa min shadaqatin fatasaddaqu? Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan sedekahnya. Maka oleh karena itu bersedekah kalian. Karena di antara halangan, di antara penghambat orang tidak mau sedekah karena khawatir kalau hartanya berkurang. Makanya Rasulullah menegaskan ma naqasa min shadaqatin, tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan sedekahnya. Dan janji Rasulullah adalah hak. Janji Rasulullah pasti tidak akan memungkiri janjinya. Bahkan tidak sekedar tidak berkurang, harta tersebut akan bertambah nilainya, bertambah keberkahannya. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah disebutkan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang sedekah infak di jalan Allah, perumpamaan seperti satu biji, yang satu biji ini menjadi tumbuhan yang besar, kemudian banyak cabangnya, banyak buah-buahannya, banyak hasilnya, yang mana satu ranting menjadi ada 7 helai ranting, dan setiap rantingnya terdapat 100 biji. Satu biji menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Gusti Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Maka para hadirin, di kesempatan khutbah ini khatib mengajak kepada para jamaah semuanya, mari kita berusaha menjadi pribadi-pribadi yang dermawan, karena di antara sifat orang-orang bertakwa adalah mereka yang suka yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka berusaha, berupaya senantiasa infak meskipun kondisi lapang ataupun sempit, kondisi senang atau susah. Mereka berusaha untuk infak fisabilillah. Yang kedua para jamaah, yang disampaikan Rasul untuk kita sebagai umatnya, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang baik adalah wala aqrajulun atmadlamatin. Tidaklah seseorang yang mau memaafkan saudaranya yang telah mendoliminya, illa zadahullah biha izzat, melainkan Gusti Allah akan menambah orang tersebut kemuliaan di akhirat. Fa'fu yazidkumullah izzat, maka maafkanlah saudara-saudara kamu yang salah, maka maafkanlah saudara-saudara yang khilaf terhadapmu, niscaya Gusti Allah akan memberikan izzat, akan memberikan kemuliaan kepada orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang minta maaf itu sudah berat. Secara umum ketika ada orang yang minta maaf, meminta maaf kepada orang lain itu berat. Karena apa? Ketika ada orang yang meminta maaf kepada orang lain, ini menunjukkan kalau dia ngaku salah. Dan lebih berat lagi ketika orang mau memaafkan saudaranya yang salah. Akan tapi tidak ada yang berat bagi hamba-hamba pilihan Allah, tidak ada yang berat bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa, karena sifat mereka adalah wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan di antara sifat orang-orang bertakwa, mereka adalah suka memberi maaf kepada orang lain, suka memaafkan saudara-saudara yang khilaf, suka memaafkan saudara-saudara yang salah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka terhadap orang-orang yang berbuat baik.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kita berusaha menjadi orang yang suka memaafkan, tidak mendendam dengan orang lain. Mari kita buka dalam diri kita, jiwa kita, dada kita, ada ruang untuk memaafkan orang lain. Karena Gusti Allah juga suka memaafkan hamba-hambanya yang salah. Saya yakin dan saya yakin kita sebagai manusia penuh khilaf, penuh salah, penuh dosa, penuh maksiat. Tapi Gusti Allah sangat mudah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nasihat terakhir yang disampaikan Rasulullah dalam hadisnya adalah wala fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alatin illa fataha alaihi baba faqrin. Dan tidaklah seseorang itu suka meminta-minta kepada manusia, melainkan Gusti Allah akan membuka baginya pintu kefakiran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin yang ketiga yang disampaikan Rasulullah ini agar kita sebagai orang muslim, khususnya kita sebagai kepala rumah tangga, kepala di rumah kita masing-masing, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang ulet, pribadi-pribadi yang tidak kenal putus asa untuk mencari rezeki yang halalan thayyiban, untuk memenuhi kebutuhan diri kita masing-masing dan memenuhi kebutuhan keluarga kita masing-masing. Sehingga Rasulullah menyampaikan jangan sampai ada orang yang minta-minta padahal dia masih mampu dan kuat, kecuali memang terpepet, tidak punya apa-apa dan sangat lemah. Memang dianjurkan untuk minta-minta karena keterbatasan dia sebagai orang yang lemah. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan ada di antara kaum muslimin yang mereka memang lemah dalam masalah finansial, sehingga mereka harus meminta-minta kepada orang lain, dan mereka termasuk orang yang mendapatkan jatah zakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis di atas ada 3 poin utama yang bisa kita simpulkan, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita menjadi pribadi yang luar biasa yang hidup di masyarakat. Yang pertama, mari kita menjadi pribadi yang dermawan, suka memberi. Dan yang kedua, mari kita berusaha menjadi pribadi yang suka memaafkan orang lain. Seberapapun besar kesalahan orang lain terhadap kita, kita berusaha memaafkan mereka. Dan yang ketiga, mari kita tutup pintu untuk minta-minta kepada orang lain. Karena dengan itu kita akan menjaga izzah kita, menjaga kehormatan diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan para hadirin, sedikit khutbah yang khatib sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'an'im ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala inna lil muttaqina mafaza. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم عليك باليهود والصياهنة. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل صفوفهم إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي يذكركم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.